jika kemudian sekarang ini cuti melahirkannya itu hanya 3 bulan, mungkin nanti penambahannya bisa dilaksanakan kerjanya itu melalui rumah dan lain sebagainya. Saya juga memahami bahwa ada permintaan kenapa ayahnya enggak, karena mengurus anak itu adalah urusan suami dan istri atau ibu dan bapak. Namun bagaimana yang terbaik nanti akan dibahas. Yang penting intinya adalah kami mendukung bagaimana kemudian hak-hak seorang ibu. Kalau saya sih setuju untuk kebijakan pemerintah untuk cuti hamil selama 6 bulan. Cuman sepertinya kayaknya untuk ibu hamil atau ibu menyusui itu 6 bulan sih sangat kurang ya. Karena kita kan secara ASI eksklusif minimal 2 tahun. Jadi kalau untuk ibu pekerja ya minimal mungkin kita dikasih keringanan selama setahun lah. Mungkin kebijakan pemerintah harus lebih fleksibel lagi terkait hal itu. Sebenarnya sih kalau untuk mengurangi jenjang karir ya sangat berpengaruh sih, karena kan memang kita di kantor itu tidak secara efektif lah untuk melakukan pekerjaan kantor gitu. Jadi ya kalau misalkan kebijakan pemerintah lebih fleksibel lagi, mungkin dari ibu-ibu yang sedang melaksanakan program ASI ini ya mungkin bisa lebih diprioritaskan lagi dari segi jenjang karirnya, mungkin bisa lebih diprioritaskan lagi. Kalau untuk suami sih sebenarnya sangat efektif lah kalau untuk 40 hari ya, karena kan kalau terlalu lama juga tidak efektif juga untuk pekerjaan mereka. Kita lihat juga dari segmentasi pekerjaan mereka itu seperti apa gitu. Jadi kalau untuk dukungan dari suami 30 hari, 40 hari ya sudah sangat efektif lah kalau menurut saya. Untuk fasilitas di kantor saya dari program ASI untuk karyawan, cuti hamil atau cuti ASI sih sebenarnya sudah memadai gitu. Cuman memang belum mengikuti program dari pemerintah yang cuti hamil selama 6 bulan. Ya nggak apa-apa sih, bagus Pak. Bagus. Ya nggak apa-apa, bagus. Ya nggak apa-apa. Kan kita di rumah juga kan digaji kan, dibayar. Digaji. Ngebantu sih, cuman kayak gimana ya? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman agak kurang aja. Mending kerja aja lah gitu, kita ngurusin anak aja. Jadi agak cepat untuk Khawatir sih khawatir, tapi kan ya emang udah pemerintahnya kayak gitu, mau gimana lagi. Saya emang udah kebijakannya kayak gitu, mau gimana lagi ya, terima rumah aja. Halo, kembali lagi bersama gue Mirza Harera dalam Voice Talk, channel yang akan membahas tentang semua peristiwa, semua cerita, baik politik, lifestyle, olahraga, sampai hal-hal yang bersifat human interest. Dan kali ini gue mau ngebahas tentang apa yang lagi banyak dibahas oleh para ibu-ibu, para emak-emak, dan semua pekerja wanita yang ada di Indonesia, yaitu adalah Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Kenapa ini ramai dibahas? Karena dalam satu pasalnya itu mengatur tentang cuti melahirkan. Ya, cuti melahirkan memang udah ada ya di Undang-Undang Ketenagakerjaan, tapi apa sih yang spesial? Tonton videonya sampai habis, dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, langsung aja klik di bawah ini dan aktifin loncengnya agar tidak ketinggalan video-video informatif dan menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Seperti yang gue bahas tadi sedikit, Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak lagi dibahas di DPR RI. Undang-undang ini dimotori oleh Ketua DPR Puan Maharani yang ya masih pro dan kontra ya kalau menurut gue, karena Ketua DPR Puan Maharani memasukkan pasal cuti melahirkan minimal 6 bulan untuk pekerja wanita. Wow, ini sih tentunya ya masih banyak yang harus diperbincangkan ya antara DPR, pemerintah, dan juga pengusaha. Tapi ya di satu sisi pekerja wanita juga ya seneng-seneng aja gitu, karena ya namanya orang hamil, melahirkan itu pasti butuh istirahat, butuh mengurus bayinya, terus juga mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan dia dan juga kesehatan bayinya. Dan
katanya undang-undang ini juga banyak ya yang mencibir kalau ini adalah produk politik. Tapi ya menurut gua ini ya gimana ya? Namanya kita udah mau memasuki tahun-tahun politik, pastinya banyak orang yang mencibir, banyak yang menyinyir tentang ya apa aja kebijakan-kebijakan yang bisa disasar untuk menjatuhkan lawannya gitu ya. Dan salah satunya mungkin ya ini gitu, Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Dan whatever itu, apalah itu apa nih produk politik atau bukan, tapi kalau selama ini bermanfaat gitu untuk masyarakat, untuk keluarga, untuk kesehatan bayi yang baru dilahirkan, menurut gue ya fine-fine aja gitu. Dan kalau menurut gue pribadi, kalau memang ini adalah produk politik, ya harusnya lawan-lawan politiknya juga mengeluarkan program-program atau kebijakan-kebijakan yang bermanfaat juga dong buat masyarakat. Oke? Nah, sekarang gue mau ngebahas tentang Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Salah satu poinnya tadi yang sempat gue sampein adalah cuti minimal 6 bulan. Gue tadi sempat meriset juga kenapa sih harus 6 bulan. Karena ibu yang baru melahirkan bayinya itu butuh asupan ASI eksklusif. Dan kenapa harus 6 bulan? Karena menurut penelitian dari WHO, ASI terbaik dari ibu adalah pada saat 6 bulan pertama sejak dilahirkan. Dan banyak juga nih manfaatnya. Salah satunya adalah berpotensi mencegah penyakit yang timbul jika bayi itu tidak diberikan ASI, seperti infeksi saluran pernafasan, terus juga kalau nggak salah itu ada mencegah untuk diare akut, lalu juga ada mencegah penyakit usus, dan juga yang paling penting juga berpengaruh pada kesehatan sang ibunya, karena jika ia terus memberikan ASI, jadi itu bisa mencegah kanker payudara yang berpotensi ada di payudara ibunya, bukan porno ya. Dan masih soal ASI eksklusif ya, gue ngebayangin kalau si bayi ini nggak dikasih ASI eksklusif, lalu dia sakit, dan pastinya butuh tambahan-tambahan biaya yang akan menjadi beban keluarga itu. Jadi ya cuti 6 bulan ini, yaitu sebenarnya kalau menurut gue itu ada juga manfaatnya, tapi tenang aja nanti gue juga akan ngebahas tentang cons-nya, oke? Dan menurut gue yang paling penting adalah dari pemberian ASI di setiap anak bangsa yang lahir di Indonesia itu adalah tumbuh kembang otak anak itu ada pada ASI 6 bulan pertama. Jadi ya kalau memang program ini atau undang-undang ini nanti disahkan, para bayi itu mendapat ASI 6 bulan, ya setidaknya memberikan garansi untuk generasi selanjutnya untuk bisa mendapatkan perkembangan otak yang maksimal. Dan mungkin aja gak sih nanti presiden-presiden di masa depan itu nanti berasal dari bayi-bayi yang mengonsumsi ASI. Jadi menurut gue ya nantinya juga SDM kita, putra-putri bangsa nantinya itu akan kualitas otaknya atau kualitas dirinya itu bisa lebih baik jika diberikan ASI 6 bulan, seperti itu. Lalu di Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak mengatur juga tentang cuti sang suami. Wah, nih kalau cuti sang suami gue semangat nih, karena di undang-undang ini juga diatur suami diberikan cuti kurang lebih 40 hari untuk menjaga istrinya dan juga untuk membantu istrinya untuk menjaga anaknya. Jadi ya ini kalau menurut gue bermanfaat sih. Jadi ya kalau menurut gue ya kayak gue dan teman-teman gue yang cowok ya jangan enaknya aja untuk bikin, tapi juga harus bertanggung jawab gitu pada saat istrinya melahirkan, anaknya baru beberapa hari. Ya bantu-bantulah gue dan teman-teman gue nih kaum lelaki untuk ya mungkin gantian jagain bayi, gantian untuk ganti popok gitu. Terus juga ya memastikan pekerjaan-pekerjaan rumah itu terselesaikan dengan baik. Misalkan kayak nyapu, ngepel, nyuci gitu. Ya mungkin kalau orang yang udah berduit, orang yang mampu ya mungkin gampang gitu ya, bisa aja mereka menyewa asisten rumah tangga, selesai gitu. Tapi bagaimana kalau yang nasibnya masih ya tidak seberuntung orang yang berduit? Ya pastinya kan butuh bantuan juga nih istrinya, seperti itu.
Poin selanjutnya yang diatur dalam undang-undang ini adalah fasilitas ibu dan anak. Nah, ini memang jarang kita temui, di mana fasilitas-fasilitas di kota-kota itu sangat mendukung ibu dan anak, terutama pada saat ibu itu lagi mengandung. Mungkin yang paling sering kita lihat itu ada regulasi mengutamakan ibu hamil di transportasi umum, misalkan di busway, Transjakarta, di KRL, mungkin di angkutan-angkutan umum lain. Tapi bagaimana misalkan di tempat publik, di mall, di taman. Nah, itu masih jarang gue temui tempat-tempat itu berpihak ya, atau mengutamakan orang-orang yang sedang mengandung. Nah, mudah-mudahan di undang-undang ini benar dibuat regulasi, dibuat peraturan untuk ibu-ibu melahirkan itu dibuat nyaman. Ibu-ibu yang sedang mengandung dibuat merasa aman jika berpergian ke tempat-tempat umum. Lalu poin selanjutnya yang nggak kalah penting adalah tetap digaji walaupun cuti 6 bulan. Nah, ini untuk para perempuan ini menjadi jadi angin segar ya. Tapi ya mudah-mudahan aja ya ini beneran disahkan dan nggak banyak lagi orang-orang yang protes. Penting banget ini tetap digaji dan tidak dipecat atau di PHK, karena seperti yang kita ketahui ya, ibu yang setelah melahirkan itu pasti membutuhkan biaya yang nggak terduga menurut gue. Bisa aja dia beli popok, beli baju untuk anaknya, terus juga beli baju untuk dirinya sendiri, beli suplemen, atau beli makanan-makanan yang memang menunjang kesehatan ibu dan bayinya. Dan ya kesian banget sih kalau sampai ini cuti 6 bulan disahkan tapi pekerjanya ini malah dipecat atau di PHK. Tapi di dalam undang-undang ini menurut informasi yang gue terima, 3 bulan pertama pekerja wanita akan menerima gaji full, tapi di 3 bulan selanjutnya tidak full melainkan hanya 75%. Tapi ini menurut gue lumayan banget, sumpah. Ini sangat membantu untuk para ibu mengurus bayinya di rumah. Poin selanjutnya yang ada dalam undang-undang ini adalah pekerja wanita yang mengandung lalu keguguran tetap diberi cuti. Dan ini menurut gua bagus karena ya orang udah mengandung terus keguguran itu mungkin bakal stres berat kali ya. Dia sedih, dia mungkin gak nafsu makan. Ya mungkin makan aja udah syukur gitu ya, apalagi mikirin kerjaan. Nah makanya undang-undang ini sangat memperhatikan detail-detail seperti itu dan gue suka banget. Jadi ya mudah-mudahan cuti untuk wanita yang keguguran selama 1,5 bulan ini benar-benar disahkan karena ini sangat memanusiakan manusia. Dan yang nggak kalah penting di dalam Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak ini adalah mengatur tentang hak-hak anak. Hak-hak anak untuk mendapat rasa nyaman, untuk mendapat keamanan, kesejahteraan, dan juga lain sebagainya. Memang di Undang-Undang Perlindungan Anak itu diatur, tapi dengan adanya undang-undang ini itu makin menguatkan tentang hak-hak anak di Indonesia. Ya begitulah tadi tentang poin-poin yang gue terima tentang informasi tentang Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Dan ya mungkin ada komen 1 atau 2 orang, ya nggak 1, 2 orang sih, 3 atau 4 orang bilang ya bisa aja itu nanti dipecat gara-gara cutinya itu 6 bulan, kelamaan. Ya kalau memang ada kasusnya seperti itu kan memang ada undang-undang tersendiri yang memang mengikat badan-badan hukum atau perusahaan yang ya kalau memang dia melanggar itu bisa aja dilaporkan. Dan setahu gua itu ada pengaduan online ya di di Kementerian Ketenagakerjaan. Ya meskipun undang-undang ini sangat memanjakan ibu dan anak, tapi mungkin juga ada yang protes dari perusahaan yang memang ya merasa dirugikan gitu ya karena pekerjanya cuti itu lama banget dan harus dibayar lagi. Nah ini mungkin yang tadi gue sampaikan di awal, ini bagaimana membentuk win-win solution antara DPR, pemerintah, dan juga pengusaha, bagaimana untuk menemukan titik temu untuk bisa mewujudkan cuti 6 bulan ini. Karena bukan hanya istri atau ibunya yang diberikan cuti, tapi ayahnya juga diberikan cuti selama 40 hari. Ya mungkin nanti ke depannya perusahaan ya boleh nih gitu ya,
si suami di rumah, tapi mungkin masih mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kantor gitu ya, misalkan setengah, nggak full, atau alias WFH. Jadi kita patut menunggu bagaimana kelanjutan dari Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak ini. Ya menurut gue pribadi sih ini sangat berpihak pada masyarakat lah ya, karena terutama ibu dan keselamatan anak. Begitulah tadi pembahasan kita tentang Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Bagaimana menurut kalian? Setuju apa enggak tentang undang-undang ini? Gue Mirza Rera pamit, sampai jumpa di Voitalk selanjutnya.